Agama Kristen punya aturan puasa sendiri ya, ada tata cara puasa sendiri. Nah di sini saya berpuasa, di sini saya aneh ya jawabannya. Kenapa jawabannya tuh makin mencondong ke arah saya tuh harus pindah seperti itu. Saya sendiri merasakan ketika saya berdoa secara Islam pun doa saya dijawab. Sebelum saya di Islam pun doa saya dijawab, tapi mengarahnya ke sini. Ini menurut saya merupakan sebuah hidayah dan saya aneh gitu ketika kalau misalnya saya tidak ikut wahyu ini, kalau saya misalnya ikut ke ajaran yang lama, rasanya masih tidak tenang. Apabila sesuatu dari hati itu memang diarahkan untuk kebenaran, maka akan dituntut sendiri dari Allah sendiri. Yang mau silakan yang mau. Nopan Hizkia Liberman dipanggilnya Nopan. Bang Nopan ini mengucapkan syahadat, sebelumnya udah belajar Islam ya? Alhamdulillah 3 bulan terakhir sudah 3 bulan ya. Masya Allah, tabarakallah. Apakah Bang Nopan ada paksaan atau tekanan untuk masuk Islam? Untuk paksaan itu sendiri tidak ada, karena berasal dari hati saya sendiri. Masya Allah. Setelah Bang Nopan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap jaga hubungan baik dengan mereka, ya. Insya Allah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk selalu berperilaku baik dan memiliki hubungan baik kepada kedua orang tua. Oke. Kemudian apakah Bang Nopan siap untuk meninggalkan semua ritual keagamaan agama sebelumnya? Bismillah. Iya, saya sudah memantapkan diri. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bang Nopan yakin bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang satu? Iya. Alhamdulillah. Dan apakah Bang Nopan yakin bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir? Bismillah. Iya. Alhamdulillah. Maka kita akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Allah. Maka hari ini juga, detik ini juga, Bang Nopan sudah diterima Islamnya, sudah masuk dalam agama Islam, dan hari Jumat ini doa-doa semuanya dikabulkan. Yang mau silakan yang mau. Selawat Pasti ada di sini. Sallallahu ya, semoga istiqomah dengan Allah ya. Allah mendoakan. Bang Hafiz pun ada gak? Semoga istiqomah selalu. Yang mau mengucapkan selamat silahkan. Oke lah. Kapan abang mau tinggal sini gak? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Bang Ilham, di channel Laskar Julangit. Di samping kiri saya ini Bang Nopan. Ini tadi barusan saja bersahadat. Nah, sekarang Bang Nopan ini calon dokter, ya. Fakultasnya kedokteran. Oh, fakultasnya kedokteran. Saya farmasi. Oh, farmasi. Ya. Oke. Nah, ini menarik. Tadi baru bersahadat, dan ini didampingi juga dengan temannya 2 orang, ya. Temannya jadi juga fakultas kedokteran ya? Saya teknik elektro.
Oh, teknik elektro. Teman SMA aja. Oh, teman SMA. Nah, ini menarik. Ini akan ditanya. Ini Yulis Bani. Mualaf Tahsal masuk Islamnya tahun 2017. Nah, ini ada yang mau ditanyakan sama Yulis Bani sama Nopan nih. Nopan baru bersyahadat. Ini juga 2017 yang bersyahadat. Nah, 5 ini tahun. dia udah 5 tahun gitu. Nah, ada nggak yang mau ditanyakan sama Nopan? Soalnya penasaran juga sih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya sebagai seorang mualaf juga, saya sangat senang ketika mendengar ada saudara-saudara yang ingin bersyahadat dan akhirnya masuk Islam sebagaimana yang saya pernah lakukan gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang timbul gitu ketika mendengar atau mengetahui ada saudara yang ingin bersyahadat dan memeluk agama Islam. Yang pertama, nama lengkapnya siapa, Bang? Nama lengkap Novan Iskia Liberman. Novan Iskia Liberman. Iskia Liberman. Umur sekarang berapa umur sekarang, Bang? 20. Ini ceritanya bisa tertarik masuk Islam tuh bagaimana itu? Sebenarnya ceritanya kalau kita mau telusuri dari awal itu bakal panjang banget ya, Bang, ya, karena pertimbangannya ya banyak sekali. Karena kita bisa dibilang dari umur kita SMP mungkin udah mulai ini ya, udah mulai tertarik ke arah sini, udah mulai mempelajari sebenarnya apa sih antara Islam dan Kristen sebelumnya seperti itu ya. Nah, tetapi di masa SMP SMA kita masih kuat ya ibaratnya di agama yang lama, karena pertama saksinya waktu itu belum ada. Ibaratnya kayak gini, kita ini mempercayai sesuatu itu harus ada bukti dari Allah sendiri, ibaratnya memberikan petunjuk gitu. Nah, saya baru mengalami petunjuk itu mulai dari tahun lalu, kebetulan pas tahun lalu ya. Jadi berjalan 1 tahun belakangan ini, dari 2020 lah kita cerita ya. Dari 2020 itu sebenarnya itu saya ingin bertobat, istilahnya itu kayak nggak ingin lagi berinteraksi dengan seseorang yang berbeda agama. Ibaratnya kayak dulu kan kita sering pacaran gitu kan. Nah, kita nggak mau berinteraksi seperti itu lagi. Kalau bisa kita dapatnya yang seragam. Nah, ternyata makin kesini sampailah di bulan 4 kita bertemu dengan seseorang yang kita nggak kira-kira itu sebenarnya jodoh kita atau bukan, ya kan? Karena posisinya sekali lagi apa yang kita doakan yaitu posisinya di sini saya itu sering berdoa terus. Akhirnya ketika saya berdoa, kira-kira dia ini siapa sih sebenarnya? Apakah dia jodoh saya? Seperti itu. Nah, apa yang menjadi titik saya di sini bukan karena wanita sekali lagi, tetapi ketika saya doa dan ternyata doa itu dijawab. Seperti itu. Titiknya itu yang pertama ya. Yang kedua, di sini saya berpuasa, di mana saya tahu ketika agama Kristen punya aturan puasa sendiri ya. Ada tata cara puasa sendiri. Nah, di sini saya berpuasa. Di sini saya aneh ya jawabannya. Kenapa jawabannya tuh makin mencondong ke arah saya tuh harus pindah seperti itu. Makin berjalan ke sini, akhirnya di bulan 9 kemarin saya udah ke sini. Cuman kemarin ternyata posisinya orang tua belum tahu. Singkat cerita akhirnya saya pulang dan menganggap bahwa sepertinya saya ini kayaknya memang belum siap. Saya belum tahu waktu itu alasannya kenapa saya tuh deg-degan sekali. Ternyata setelah orang tua mengetahui saya ada langkah dan spoiler istilahnya ya bakal ke arah sini, di bulan 12 saya mau pelajari sendiri. Saya memutuskan sendiri untuk berpindah. Karena di sini selain saya melihat atau kehidupan di sekeliling saya itu memang mayoritas Islam ya yang saya di sana. Saya sendiri merasakan ketika saya berdoa secara Islam pun doa saya dijawab. Sebelum saya di Islam pun doa saya dijawab, tapi mengarahnya ke sini. Ini menurut saya merupakan sebuah hidayah dan merupakan sebuah wahyu. Dan saya aneh gitu ketika kalau misalnya saya tidak ikut wahyu ini, kalau saya misalnya ikut ke ajaran yang lama, rasanya masih tidak tenang seperti itu. Karena saya merasa kayak jawaban saya makin kesini malah membawa saya ke arah Islam. Akhirnya di bulan 12 saya belajar sholat sendiri, belajar cara baca sendiri, ya kan. Alhamdulillah sekarang beberapa surah udah hafal. Ya. Jadi udah sering sholat tiap hari, alhamdulillah. Dan itu saksi-saksi saya sebelum saya syahadat secara resmi di sini, yaitu teman-teman saya sendiri.
teman-teman kuliah itu saksi saya bersyahadat seperti itu. Jadi Bang Nopan ini udah biasa ikut mereka sholat gitu, aktivitas sholat gitu. Kebetulan saya enggak ikut mereka biasa sholat, tapi saya yang sendiri. Ya. Masih sendiri. Saya mempelajari sendiri. Saya datang ke masjid, ternyata seperti waktu itu dibimbing dengan dia memang. Tapi karena saya yakin apabila sesuatu dari hati itu memang diarahkan untuk kebenaran, maka akan dituntut sendiri dari Allah sendiri. Berarti sejauh ini orang tua sudah tahu dengan keputusan Bang Nopan? Ya. Udah tahu, ya. Diizinkan. Nah, kalau masalah izin saya belum sempat ngomong, tetapi kemarin pas saya sholat duha ya, saya mendapatkan tujuannya udah. Akhirnya saya berani chat ke ibu yang punya mazhab. Tadi pertama kali ikut sholat Jumat atau sebelumnya juga udah sering gitu ikut sholat Jumat? Dari bulan 1 udah. Udah sering ikut sholat Jumat berarti. Bagaimana perasaan pertama kali melakukan sholat Jumat tapi statusnya itu belum bersyahadat gitu, belum resmi jadi Islam, itu gimana perasaannya ketika melakukan sholat Jumat pertama kali itu? Oke, baik Bang. Jadi kenapa sih saya ini sebenarnya berani mengambil langkah seperti ini ya, karena arahan dari hati. Jadi apapun yang dari hati, saya tahu, yang saya yakini di sini syaitan itu hanya bisa mempengaruhi pikiran. Jadi apa yang dari hati itu, selama kita terus menuju kepada Sang Pencipta, maka Sang Pencipta akan terus berkomunikasi kepada kita. Gitu. Jadi saya tidak mungkin berada di dalam kekosongan. Jadi waktu itu saya meyakinkan diri hati saya yakin. Akhirnya saya mengikuti, dan akhirnya lambat laun saya mengajak teman saya untuk menyaksikan apa yang saya katakan, menyaksikan bahwa saya ini percaya terhadap Allah merupakan satu-satunya Tuhan, dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, seperti itu. Saya sudah mengucapkan di depan teman. Akhirnya dari bulan 1 kita belajar sendiri, karena sebelum saya melaksanakan sholat Jumat itu rasanya kayak berdosa sekali gitu. Jadi kalau ngerasanya tidak tenang gitu, jadi saya akhirnya datang. Ternyata seperti ini, akhirnya enak gitu. Masya Allah. Terus bagaimana perasaannya hari ini setelah benar-benar resmi jadi memeluk agama Islam dan sesuai sebagaimana seharusnya gitu, mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apa yang abang rasakan? Yang dirasakan seperti yang kita rasakan ya, tenang ya. Tenang. Ya seperti itu. Terus itu kelihatan, ini nih benar-benar yang saya inginkan selama ini. Itu ada nggak rasa kayak gitu, long gitu, semuanya tuh kayak lepas gitu? Iya. Itu Bang, gimana rasanya dakwah ini masuk Islam? Dulunya kayaknya udah ada ini ya, ada langkah-langkah bakal ke situ kan kalau kalian dari SMA. Abang kan kawan SMA. Sebenarnya saya cuma kawan SMA, cuman akrab nggak dulu? Beda kelas sih. Beda kelas. Cuman beliau ini cuman tahu aja. Ya, soalnya ketua OSIS kan, pasti kenal gitu kan. Saya ini lost kontak sejak putus SMA gitu. Kaget waktu ketemu Jumat sini hari ini. Di sini? Ya. Ketemunya sekarang baru nih? Baru sekarang, saya baru tahu sekarang. Waktu itu di luar kan dia bilang ada yang mau syahadat. Siapa ya? Saya kepikiran tadi ada kawan saya yang sebelumnya nasal di waktu SMA, so di sini. Saya kepikirannya sini kan. Udah saya beranikan diri buka pintu ngeliat. Rupanya benar teman saya. Gak nyangka sih. Gak nyangka sekali teman saya. Dan sadar dia. Dan tetap istiqomah, terus bersabar untuk menghadapi keluarganya tentunya. Mungkin masih belum menerima. Terus bersabar walaupun bagaimanapun dia tetap orang tua kita. Ini itu aja sih. Jadi hikmahnya bertemu kawan yang udah lama, ketemu di sana sini. Kalau abang adiknya, ini abangnya ini ya? Iya, saya teman abangnya ya. Oh iya. boleh ya. Saya sendiri pun sebenarnya nggak nyangka gitu kan. Saya sendiri pun satu SMA juga sama anak ini kan. Saya tuh dulu tuh waktu satu SMA tuh memang masih nggak kenal siapa gitu, masih kenal orang-orang sekitar. Nah, namun pas hari ini saya tuh kayak kita sebelumnya lah, saya tuh kayak ada dengar cerita tentang anak ini lah, tentang Nopan. tapi saya tuh masih belum kenal gitu. Soalnya kan adik saya tuh pernah cerita, dia mas bandingin kuliahnya sama yang kuliah farmasi sama elektro awalnya kan. Nah, saya tuh masih belum ngeh nih kalau anak ini kan. Kemudian di hari ini waktu saya tengah nunggu adik saya tengah makan gitu kan, adik saya bercerita ke saya kan, katanya udah pis, nanti kan panggil abang saya kan udah tuh dalam bahasa Padang tuh abang kan, udah pis. Tadi Ajit ada lihat kawan Ajit SMA kesini sholat katanya. Nah, Ajit pas mau sholat sunnah, Ajit tahan ketawa ngeliat dia. Kenapa tuh? Nah kan awalnya kan
masih mikir yang enggak gitu kan, mikir cuma numpang gitu kan dari sini kan. Rupanya Masya Allah, rupanya diberikan hidayah anak ini. Nah itu aja sih. Kalau untuk pesan saya tuh teruslah belajar sampai kapanpun gitu. Nah itu aja. Terima kasih. Terus ngomong-ngomong dulu SMA mana kalian? Dua saya Di Balai. Sanggau ya. Di Jojok ke Pontianak ngapain nih? Kuliah. Kuliah. Oke, baik. Oke, nah inilah teman-teman, ini rupanya dari Kabupaten Sanggau, ya Kabupaten Sanggau, Kecamatan Sekayam ya. Nah ini jarak Sanggau ke Pontianak sekitar berapa jam? 4 sampai 5 jam, jadi sangat jauh. Kita sekarang ada di perbatasan Pontianak sama Kabupaten Kuburaya. Jaraknya ini sangat jauh. Nah teman-teman, ini Julius Bani dan ini ada Nopan. Ini sekarang Julius Bani ini aktif di Lembaga Saudara Siman di Masjid Kapal Munjalan Indonesia, yang dimana kita membantu memfasilitasi mualaf-alaf seperti Nopan. Jadi mereka ini bingung mau belajar ngajinya di mana, kadang-kadang mau ingin belajar sholat masih belum tahu. Nah jadi di Lembaga Saudara Siman inilah kita membantu saudara-saudara kita seperti Nopan. Jadi nanti Nopan jika ingin belajar ngaji, ingin memperdalam, jangan malu untuk main-main kemari. Jadi mungkin bisa bertanya kepada Julius Bani. Nah sekarang namanya udah Muhammad Ihsan nih namanya, ganti nama. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi Julius Bani ya. Oke teman-teman, segitu sekian dari saya Bang Ilham dari channel Laskar di Langit. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Indra Wibowo. Di sini ada namanya Saudara Seiman. Gerakan yang Masya Allah sangat membantu untuk dakwah di kalangan orang-orang yang pengen kenal Islam. Jadi kalau jika ada yang pengen kenal Islam, pengen tahu tentang Islam, pengen belajar tentang Islam, temennya, saudaranya, setongkrongan, atau ya anak-anak kantor, bisa dibawa ke sini nih, bisa dibawa ke Saudara Seiman. Nah, tapi untuk membantu mereka juga punya rekening di Bank Muamalat. Di Bank Muamalat nomor rekeningnya 62100669911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Insya Allah gerakan ini untuk membantu mualaf dan ikut juga untuk menyokong bagaimana orang bisa mengenal Islam, memperkenalkan Islam dengan cara yang hak. Insya Allah jadi amal jariah kita semua deh, termasuk antum semua. Nggak bisa nyumbang nggak apa-apa, share aja, bagikan. Insya Allah bermanfaat. Mungkin antum nggak butuh hari ini, Anda nggak butuh hari ini, nggak apa-apa. Ada mungkin follower Anda atau tetangga Anda, saudara Anda, siapapun itu, mungkin dia lagi butuh informasinya, sampaikan. Insya Allah nanti bermanfaat untuk orang banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.